Sejak awal mula persidangan PT Hobi Abadi Internasional dengan tuduhan dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta autentik dan dijerat pasal 266 ayat 1. Jo. Pasal 55 ayat 1. Pertama KUHP, Rabu tanggal 19 Januari tahun 2022. Kemudian persidangan pembacaan replik, Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022 yang semula dijadwalkan jam 9.30 namun ditundanya tanpa ada kepastian jadi sidang atau ditunda. Sore harinya tanpa ada pemberitahuan kepada penasehat hukum dan keluarga terdakwa. Persidangan pembacaan replik tetap dilaksanakan hingga terdakwa tidak didampingi penasehat hukum yang merupakan hak-hak dari terdakwa dengan tunutan hukuman 4,5 tahun sesuai pasal 266 yang disangkakan oleh Jaksa Penuntut Umum Zulfikar. Beragam kekecewaan baik dari penasehat hukum dari Irwan dan Beni maupun keluarga terdakwa dikarenakan banyaknya kejanggalan-kejanggalan awal persidangan sebagai berikut. 1. Kurangnya saksi yang dihadirkan oleh JPU atau Jaksa Penuntut Umum. 2. Notaris pembuat akta perusahaan tidak pernah dihadirkan dari penyidikan sampai ke persidangan. 3. Tuduhan menghilangkan saham senilai 200 juta rupiah padahal dalam kenyataannya saham senilai 200 juta rupiah milik Richard atau pelapor masih tetap ada di rekening perusahaan. Tapi kalau mundur-mundur, akhirnya ditunda apalagi tanpa ada kepastian lantas tetap dilakukan persidangan. Padahal tersangka ingin tetap didampingi pengacara dan diabaikan, persidangan pembacaan replik tersebut tetap dilakukan tanpa hadirnya penasehat hukum terdakwa. Yang mana hal tersebut sudah termasuk mengabaikan hak-hak terdakwa. Sekaligus ditundanya persidangan hingga adanya dugaan pengabaian pemberitahuan persidangan pembacaan replik Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022 dari jadwal yang sudah ditentukan. Menurut penasehat hukum terdakwa banyak sekali kejanggalan dan keanehan awal mula persidangan hingga pembacaan replik maupun replik yang diduga tidak mungkin kebetulan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Kalau boleh tahu, kita bertemu di sini untuk kedua kalinya, Bapak ya? Betul. Dengan Ibu ya? Betul. Iya, Sebelumnya klien saya yang datang ke sini. Siap. Kalau boleh tahu, Bapak, dari kami ada yang bisa kami bantu, Bapak, Ya. terkait kasusnya ibunya ini? Jadi kan beliau ini sekarang sakit, ya kan? Mungkin bisa cerita. Tadi bilang tolong didampingi, karena kalau misalkan beliau ini wanita yang kuat, ya kan? Siap. Tapi karena mungkin kelelahan juga, ya, dan semangatnya luar biasa, ya, dan sampai sekarang pun dalam keadaan sakit masih ingin ke sini. Jadi saya coba sebagai kuasa hukum mendampingi sehatnya juga. Silakan Bu. Saya Sampaikan. ini ingin menceritakan, Pak. Saya kekecewaan saya udah siapin mental saya dari kemarin sebelum persidangan untuk datang ke persidangan hari ini. Saya sakit pun saya bela-belain, Pak. Saya datang, saya pengen melihat persidangan tentang suami saya, Pak. Saya sudah nunggu dari pagi, yang udah dijadwalkan kan Jumat, tanggal 28 Januari, jam 9.30. Itu sudah disampaikan di persidangan sebelumnya. Tapi ternyata sampai jam 10.30 itu juga tidak ada kabar ini gimana gitu loh. Mengingat ini juga Jumat kan ada beberapa saudara yang juga harus menunaikan ibadah Jumatan. Kita menunggu, saya sudah nunggu dari pagi sebelum 9:30, Pak. Saya datang lebih awal, 8:30. Saya sudah siap di persidangan. Saya sudah prepare semuanya, saya ingin melihat. Tapi saya kayak merasa kecewa. Selalu seperti ini, Pak. Selalu seperti ini dari sidang-sidang sebelumnya kita sudah nunggu dari awal ya, Pak. Iya. Dari awal sampai sore. Habis gitu cancel, kayak gitu-gitu terus. Hari ini sudah saya benar-benar lelah gitu loh, Pak. Lelah kenapa seperti ini terus kayak gitu loh. Mungkin saya bisa dibantu, Pak. Jadi mungkin saya mau menceritakan tentang, karena beliau kan sakit ya, jadi saya update untuk sidang hari ini sesuai dengan sidang sebelumnya di tanggal 26
Januari Ya. 2022 Ya. itu untuk sidang pledoi. Ya. Setelahnya kita kemudian memastikan sepakat bahwa selanjutnya tanggal 28 yaitu Ya. hari ini Ya. pada hari Jumat jam 9.30 antara hakim, jaksa dan pengacara, kedua pengacara tentunya Ya. dari pihak kuasa Beni maupun kuasa Irwan Tanaya sepakat jam 9.30. Ya. Mengingat pada hari ini khusus karena hari Jumat ya kan, apalagi setelah hari Jumat kita masing-masing punya ada keperluan untuk ibadah, maka dipastikan pagi. Dan kita sudah ketemu dengan panitera Ya. saat itu, baik dari kuasa Beni maupun kuasa Bapak Irwan Tanaya. Setelah itu kita tunggu, namun kepastian tidak kunjung datang dan kita pulang. Sudah mendekati Jumat. Salat Jumat. Ya, sholat Ya. Jumat. Kemudian pada waktu sore Ya. kita mendapatkan kabar yang mengejutkan bagi saya. Karena ternyata sidang replik ya, setelah pledoi kan tanggal 28 hari ini adalah replik. Ternyata tetap dilangsungkan. Tetap dilangsungkan. Tetap dilangsungkan. Berarti tanpa didampingi dari pihak kuasa hukum. Iya. Tidak, Gitu. tidak. Untuk kedua-duanya. Untuk kedua-duanya. Iya, betul. Sepertinya ada apa begitu, Pak ya? Nah, jadi mungkin bisa melihat ya, kalau saya sebagai orang hukum, bahwa perlu kita catat dalam posisi kedua terdakwa ini kan memiliki hak-hak, ya kan? Memilih hak-hak. Dan saya sudah pernah mengatakan, kita ini tidak pernah mundur. Setiap persidangan kita tidak pernah tidak hadir. Selalu Ya. datang lebih Selalu awal. hadir Siap. sebagai wujud suatu penghormatan terhadap masing-masing profesi, baik jaksa, hakim maupun pengacara. Ya. Namun saat ini pada waktu replik Ya. kita sebenarnya mengharapkan kepastian selama menunggu mulai jam setengah 10 sampai dengan menjelang Salat Jumat. Jumat Ya. itu dari pihak jaksa bisa datang apakah menunda atau bagaimana. Ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya bisa saja datang kemudian menunda Ya. gitu. Nah, kalau ketika kita sudah pulang maka terus terang hal ini kecewa. Ya. Hal itu bisa terjadi. Diadakan tanpa Kalau didampingi. boleh tahu, Pak, persidangan hari Jumat ini tanggal 28 Januari 2022 sebenarnya ini tentang pembacaan putusan atau tentang apa begitu, Pak? Pembacaan replik. Jadi Pembacaan replik itu adalah ketika kita tanggal 26 Januari 2022 pledoi, maka jaksa diperbolehkan untuk mengajukan replik, tanggapan terhadap pledoi kita. Ya. Sehingga pada waktu posisi replik itu sebenarnya harusnya dibacakan ini. Ya. Ya. Kenapa kalau dibacakan? Karena sesuai dengan Perma nomor 24 Ya. ya, tahun 2020 Ya. ya tentang administrasi dan persidangan perkara pidana Ya. di pengadilan, maka terutama ayat 1 ya, tuntutan pidana, replik dan duplik dibacakan di muka persidangan sesuai dengan hukum acara. Ya. Nah, saya melihat kalaupun dibacakan, semestinya ini ada perbedaan perlakuan. Karena kita tahu pasal 266 yang diajukan itu kan ancaman hukuman pasalnya adalah di atas 5 tahun. Ya. Ketika di BAP saja di kepolisian, seseorang yang diancam pasal yang hukumannya di atas 5 tahun itu harus didampingi oleh pengacara, apalagi pada waktu pemeriksaan. Ya. Nah, itu yang kita sesalkan. Mengapa pada waktu itu sekalipun kita tidak datang dan sudah
ajukan keberatan, Ya. hal itu tidak Diabaikan. 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 Diabaikan maksud saya. Ya. Kalau boleh tahu lagi Pak, ini tadi kan Bapak menyebutkan sidang tentang pembacaan replik begitu. Ya. Apakah replik sendiri itu sudah terlaksana yang paginya atau mengalami penundaan yang tidak pasti tadi itu bagaimana Pak? Jadi pada waktu replik yang semestinya hari ini, Iya. kita mendengar pada waktu sore bahwa replik itu sudah dibacakan. Kaget Pak kita Pak. Nah, kita kaget. Berarti tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak pengacara Nah. atau Jadi kuasa hukum. posisi ini kan begini Pak, kita ini tidak pernah tidak datang. Ya. Semestinya kan pemberitahuan terhadap penundaan, Ya. ya, itu juga harus Di awal. di awal, Ya. ya kan? Tidak kemudian sekarang Bapak bisa bayangkan, mulai setengah 10 sampai kira-kira sekitar jam 2 Iya. terpaut berapa lama? Ayolah kita saling bisa Saling menjaga, percaya, iya. gitu. Saya pun dari kuasa Irwan maupun kuasa Beni selama ini mencoba untuk saling menghormati, walaupun kita pagi kemudian prakteknya itu sore, kita nggak ada masalah. Iya. Dan selalu berusaha untuk datang. Nah, namun dugaan kuat ya, Iya, dugaan iya. kuat atas pengabaian hak-hak terdakwa ini, Iya. ya ini kita pada hari ini sangat terasa Pak. Iya. Jadi kita menganggap mungkin kita perlu untuk membentuk tim apakah terhadap etika persidangan ya. Iya. Ini sudah masuk pada pengabaian, dugaan kuat terhadap pengabaian hak-hak terdakwa. Semestinya pada waktu dibacakan, misalkan terdakwa kemudian melakukan keberatan, itu harusnya diterima. Ya. Karena hal ini kan untuk kepentingan selanjutnya sebelum putusan. Iya. Gitu. Bapak tadi menyebutkan hak-hak daripada terdakwa. Iya. Kalau boleh tahu apa saja Pak yang menjadi hak-hak terdakwa seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu mungkin dari masyarakat ada yang perlu kurang jelas seperti itu Pak. Jadi hak-hak terdakwa itu selama persidangan kan terhadap proses pemeriksaan ya. Ya. Ketika dia diomongkan mempunyai kuasa hukum, Iya. maka harus diberikan kesempatan untuk didampingi selama pemeriksaan. Mulai dari tahapan dakwaan, Ya. ya, pemeriksaan saksi, sampai dengan kemudian putusan. Ya. Dalam pidana itu banyak, mulai Ya. dakwaan, pemeriksaan saksi, kemudian adanya tuntutan, Ya. pledoi. Nah ini karena pihak jaksa meminta untuk replik, kita hormati. Iya. Gitu. Dan yang perlu dicatat, kalaupun sekalian misalkan besok atau lusa kita mendapatkan kiriman surat ya, Ya. yang berisi relas panggilan, Iya. karena kita tidak mengetahui kan, Iya. dan berisi replik ya, Ya. mungkin silakan dari para pengamat hukum menyimpulkan sendiri terhadap apakah sesuai dengan hukum acara atau tidak, Ya. dan apakah biasanya juga dialami oleh para penegak hukum yang lainnya, karena ini kan mengingat replik pidana Ya. gitu loh, bukan replik yang sifatnya mestinya harus diperhatikan gitu. Iya. Harus dibacakan di muka persidangan dan harus dihadiri oleh kuasa hukum dari para terdakwa sesuai dengan Perma nomor 24 tahun 2020 tadi. Iya. Mohon maaf Bapak, kalau boleh tahu tanggapan Bapak terhadap mulai dari awal persidangan, kejanggalan, terus kemudian seperti hari ini tadi dan seperti yang diutarakan Ibu terhadap penundaan-penundaan, ketidakpastian serta dugaan pengabaian itu bagaimana Bapak? Ya, saya berpikir bahwa marilah dengan kita ini mengungkap ya, kita tugasnya itu kan sebenarnya membantu. Ya. Membantu hakim, ya kan? Jaksa, hakim maupun pengacara itu
sebenarnya membantu untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya, Iya. ya kan? Nah, kalau memang ada alasan lain, misalkan ini dipercepat Iya. karena ada waktu lepas demi hukum karena ini tanggalnya sekian. Iya. Sekarang yang jadi saya pertanyakan kembali, apakah lebih penting mana, ya? Iya. Kemudian lebih penting tentang tanggal Iya. lepas demi hukumnya, ya? Iya. Ataukah lebih penting objektif untuk melakukan putusan, kan begitu? Iya. Iya. Jadi silakan bisa menyimpulkan. Siap. Gitu. Lebih baik kita harus memberikan satu dorongan supaya para penegak hukum ini bisa lebih memikirkan objektivitas terhadap putusan tersebut. Jadi jangan sampai seperti mengejar tanggal, Betul. target tanggal tertentu. Yang lebih penting adalah nilai daripada putusan tersebut. Betul. Begitu. Kalau boleh tahu harapannya mungkin ada harapan yang bisa disampaikan begitu Bapak. Ya. Bagaimana? Jadi harapan kami memang kami tetap akan berjuang ya, untuk mengungkap hal-hal yang di persidangan melalui fakta persidangan. Iya. Dan sekarang pun kita juga tidak ingin hal ini didiamkan begitu saja. Iya. Kita akan membentuk tim ya untuk melaporkan kalau memang ada dugaan ya, dugaan terhadap pengabaian hak-hak terdakwa, Iya. terutama kita sebagai seorang pengacara memang memiliki kepentingan Iya. ya untuk membuat putusan tersebut nantinya objektif. Iya. Jadi kita nanti akan membentuk tim untuk melakukan laporan supaya terhadap pengawasan persidangan. Iya Bapak. Gitu. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak tersebut bisa didengar oleh pihak-pihak terkait. Baik. Dan untuk menjadikan persidangan di kemudian harinya lebih baik begitu Bapak. Terima kasih Bapak atas Baik. waktunya. Baik, Ibu, terima kasih. Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, selamat Terima malam. kasih. Selamat malam.